Oke, selamat datang semuanya. Jadi di video ini kita akan belajar tentang teknik serangan yang namanya path traversal. Jadi secara teoritis, path traversal itu sebuah teknik serangan yang bisa dimanfaatkan seorang hacker untuk membaca file-file sensitif di server aplikasi kita. Nah, contohnya di sini, biar contohnya lebih real ya secara teori, di sini ada satu contoh kode PHP. Ya, di sini ada variabel file, kemudian dia mengambil nilai file dari query parameter yang berupa get ya requestnya. Kemudian file tersebut di-include ya, di-include ke dalam satu function yang namanya include, tapi dia nggak divalidasi atau disanitasi. Nah, ini adalah salah satu contoh kode yang vulnerable terhadap teknik serangan path traversal ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita nanti sebagai seorang attacker atau seorang hacker bisa memanfaatkan yang namanya relative path gitu ya. Kalau kita scroll ke bawah dikit, nah kayak gini, kita bisa memanfaatkan relative path ini untuk mengakses file apapun yang mau kita baca. Nah, biar kalian lebih paham, kita bisa langsung coba praktek aja nih. Nah, di sini ada satu web simple sebenarnya, dan jelas ini nggak ada validasinya ya. Yang dimana kalau kalian lihat di sebelah kanan, ya di sini ada beberapa link yang disediakan. Contohnya kalau kita klik relax, maka di sini muncul nih, ada satu query parameter yang namanya page, kemudian value dari page ini adalah relax.php. Kemudian kalau kita klik sleep misalnya, dia berubah jadi sleep.php. Nah, kalau misalnya page-nya kita ganti jadi yang aneh-aneh gimana? Misalnya kayak gini, ya kita ganti ngasal kayak gini. Nah, maka dia mengembalikan error, does not exist, gitu ya. Nah, kita sebagai attacker di sini seharusnya peka nih bahwa ini bisa kita manfaatin untuk melakukan serangan path traversal. Karena di sini kita bisa menginput file yang mau kita baca. Contohnya adalah etc passwd gitu. etc passwd. Kita coba kayak gini ya. Kita coba kayak gini, kita enter. Nah, karena ini konteksnya lab ya, di sini responsnya adalah hacker detected gitu. Nah, ini kita masih gagal karena kita belum mengakses path yang benar, sehingga kita harus menggunakan teknik ini. Nah, kita harus mundur dulu nih. Jadi buat kalian yang belum tahu konsepnya kayak gimana, jadi misalnya gue bikin satu folder dulu lah ya. Gue masuk ke directory desktop di sini. Gue masuk ke desktop, habis itu gue bikin satu directory, misalnya mkdir folder 1. Habis itu masuk ke folder 1, gue bikin lagi folder 2 gitu misalnya. Nah, folder 2. Nah, kalau kita mau mundur ke desktop, kita bisa mengaksesnya dengan cara kayak begini. CD, mundur 1 kali, mundur 2 kali. Jadi sekarang kita kan lagi di folder 2 nih. Kita mundur 1 kali, masuk ke folder 1, kita mundur lagi sekali lagi ke folder desktop. Kalau kita enter, maka sekarang posisi kita ada di desktop gitu. Nah, lihat nih, kita lagi ada di desktop. Nah, ini yang disebut relative path gitu ya. Kita mengakses file atau directory dengan relative path. Kita bisa terapin di sini, di serangan kita ya. Kita akses 2, 3, 4. Nah, kita akses 4 kali aja ya. Mau lebih banyak juga nggak masalah. Yang penting mundur sampai directory root gitu. Setelah itu baru kita akses etc, yang dimana etc ini adalah sebuah directory. Kemudian kita akses filenya. Contohnya adalah passwd. Kenapa passwd? Ya karena passwd ini berisi informasi sensitif gitu ya. Kita enter aja. Nah, kalian bisa lihat di sini serangan kita berhasil ya. Nah, ini kalau dalam konteks bug bounty ya, kalian bisa langsung report aja karena ini udah pasti valid gitu. Tapi kalau dalam konteks CTF, nah kalau CTF itu kan goalnya itu mau mencari flag gitu ya. Kalau kalian hoki, kalian bisa langsung baca nih file flagnya. Contohnya di sini namanya adalah flag.txt. Nah, ini kalau di enter, keluar nih flagnya, tapi gua nggak mau ya karena ini flagnya nggak boleh lah disebar gitu. Tapi kalau misalnya kalian hoki, kalian bisa langsung ngebaca flagnya tanpa harus melakukan privilege escalation. Karena biasanya flagnya kan nggak langsung bisa dibaca gitu ya, harus akses root dulu. Tapi kalau kalian hoki, ternyata CTF-nya bisa langsung ngebaca flag, ya udah.
ini bisa dimanfaatin untuk ngebaca flag gitu. Nah, jadi gitu kira-kira teman-teman untuk serangan pet traversal ini. Buat kalian yang memang belum menemukan bug ini sebelumnya, ya jangan heran karena menurut gua di zaman sekarang kayaknya harusnya udah jarang sih ya. Udah jarang ditemukan kayak gini ya, kecuali kalau di web-web pemerintah ya, di pemerintah Indonesia itu masih umum ditemukan. Oke, semoga ini bisa jadi referensi. Terima kasih.